adalah sistem yang mengatur norma dan aturan dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Ini mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Tata hukum Indonesia mencakup keseluruhan sistem hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum internasional. Tata hukum ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi hukum di Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia pasca kemerdekaan. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1950. Pembentukan dasar hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi dan penyusunan undang-undang awal. 2. Tahun 1950 dan sampai tahun 1965 demokrasi liberal. Penguatan lembaga legislatif dan yudikatif, tetapi diwarnai ketidakstabilan politik. 3. Di tahun 1966 sampai tahun 1998, Orde Baru, penguatan kekuasaan eksekutif, penekanan kebebasan berpendapat dan perubahan undang-undang untuk stabilitas. 4. Di tahun 1998 sampai tahun sekarang, reformasi dalam lembaga yudikatif, pemulihan hak asasi manusia dan penguatan ekonomi daerah. Kesimpulannya, tata hukum Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, berupaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Pengertian hukum internasional dan asas-asas hukum internasional. Jadi, hukum internasional itu ialah seperangkat aturan, norma, dan standar yang mengatur hubungan antar negara dari entitas internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Menurut Mostar Kusumadja, bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dengan masyarakat internasional, dan banyak lainnya. Hukum ini dapat berbentuk perjanjian atau konvensi internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara. Berikut ini adalah asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum internasional. Berikut ini beberapa asas yang dikenal. Asas kedaulatan negara atau sovereignty. Setiap negara memiliki kedaulatan yang sama dan hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Yang kedua, asas kesetaraan dan non-intervensi. Setiap negara dianggap setara di mata hukum internasional tanpa memandang kekuatan militer atau ekonomi. Yang ketiga, asas pax sunt servanda. Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang keempat, asas perdamaian atau peaceful settlement of disputes. Penyelesaian sengketa antar negara sebaiknya dilakukan secara damai melalui diplomasi, negosiasi, mediasi, atau bukan dengan kekerasan atau perang. Yang kelima, asas keberlakuan universal. Ada beberapa aturan dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional, misalnya aturan tentang hak asasi manusia, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketujuh, asas resiprositas atau reciprocity. Prinsip ini menyatakan bahwa perlakuan suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada bagaimana negara lain tersebut bertindak. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun dan menegakkan hukum internasional sehingga terwujudlah tata hukum yang terlebih terbit dan adil di tingkat global. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Asas-asas hukum perdata internasional relevan antara lain asas internasional, asas tempat, asas pilihan, asas harmonisasi. KPI mengatur berbagai peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing seperti pernikahan beda agama, perjanjian jual beli antara satu negara dengan negara lain, kontrak, gugatan, pemilikan properti, warisan.
HPI dibuat untuk menjadi patokan hukum yang berlaku dalam permasalahan-permasalahan antara individu yang memiliki yurisdiksi berbeda. Sumber-sumber hukum yang menyelesaikan masalah HPI adalah hukum nasional, yakni peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional yang sudah mengikat satu negara, traktat dan kebiasaan internasional, jurisprudensi internasional maupun nasional, doktrin internasional maupun nasional. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Secara umum, hukum tata negara berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia yang pertama itu ada masa sebelum kemerdekaan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang beragam sebelum kedatangan penjajah, termasuk kerajaan-kerajaan lokal. Yang kedua, pengaruh Belanda membawa perubahan dengan pembentukan sistem pemerintahan kolonial. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan diikuti oleh penyusunan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur negara. Yang ketiga, ada perubahan undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945 mengalami beberapa amandemen dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua ada amandemen. Amandemen ini mencakup penguatan lembaga negara dan pemisahan kekuasaan. Yang keempat ada era reformasi tahun 1998. Yang pertama, reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, mendorong desentralisasi kekuasaan dan kebiasaan sipil. Yang kedua itu munculnya sistem multipartai dan pemilihan umum yang lebih demokratis. Dan yang terakhir ada ketatanegaraan kontemporer. Saat ini hukum tata negara di Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga seperti ini, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan pemilu. Kesimpulan dari tata negara adalah Indonesia itu berfungsi sebagai pemandu dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan adil. Secara ketatanegaraan Indonesia menunjukkan evolusi yang dinamis dari masa penjajahan hingga era reformasi dengan penekanan pada hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Hukum administrasi negara atau HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk tugas, wewenang, dan fungsi administrasi negara. HAN juga mengatur tata cara pelaksanaan tugas-tugas administrasi oleh pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Sumber hukum administrasi negara yaitu landasan yang digunakan untuk menciptakan, mengintrospeksikan, dan menegakkan aturan hukum terdiri dari pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga, Undang-Undang atau UU. Keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kelima, peraturan pemerintah. Keenam, keputusan presiden. Ketujuh, peraturan daerah provinsi. Kedelapan, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kesembilan, kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara. Kesepuluh, jurisprudensi. Perbuatan pemerintah dan peradilan administrasi negara. Perbuatan pemerintah dan peradilan administrasi negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbuatan pemerintah. Tindakan pemerintah dapat berupa tindakan nyata atau tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak berkaitan dengan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau menciptakan hak dan kewajiban. Peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara atau PT-UN adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. PT-UN berada di bawah Mahkamah Agung.
Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menjadi landasan penting untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara juga memastikan pemerintah memenuhi kewajibannya dalam perlindungan hak-hak dan warga negara. Beberapa contoh perbuatan pemerintah dalam bentuk tindakan hukum yaitu kontrak biasa, kontrak adhesi atau kontrak standar, kontrak mengenai wewenang, kontrak mengenai kewajiban pemerintah, dan kontrak pemerintah dengan swasta. Perdata Indonesia dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Indonesia merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan tujuan melindungi kepentingan perseorangan. Hukum Perdata Indonesia terbentuk berdasarkan model Romawi Belanda dan dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda selama 350 tahun. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku yang keempat tentang pembuktian dan al-warsah. Contoh hukum perdata di Indonesia antara lain ialah yang pertama masalah warisan, yang kedua utang piutang, yang ketiga uang prestasi, yang keempat sengketa kepemilikan barang, yang kelima pelanggaran hak paten, yang keenam perebutan hak asuh anak, dan yang terakhir pencemaran nama baik.